Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam ibadah tengah minggu kita pada hari ini. Kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Sama-sama kita mau berdoa. Terima kasih untuk kesempatan ini Tuhan. Kami boleh ada mendengar kebenaran-Mu di ibadah tengah minggu ini. Oleh sebab itu Tuhan, berbicaralah, kuatkan iman kami. Supaya kami tidak gugur dalam pengharapan kami kepada Tuhan kami. Ini doa kami Tuhan, ini harap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ini kami yang datang Tuhan membawa hidup di hadapan-Mu. Hidup kami yang dulu hancur, tapi lewat kebenaran-Mu kami boleh diubahkan. Berbicaralah Tuhan. Mari katakan di hadapan Tuhan saat ini. Hidupku dulu bagai bejana, nyata telah hancur, tiada berarti lagi kehidupanku. Gelap gulita tiada menentu. Tangan-Mu mengangkat aku, namun tangan-Mu mengangkat aku, membentukku lagi jadi bejana baru. Masa depanku indah terancang dalam tangan-Mu. Selamanya ku ingat kebaikan-Mu yang telah Kau berikan pada diriku. Sekarang apa ku buat bagi-Mu Tuhan, sampai akhir hayatku dengan segenap hatiku melayani-Mu. Ini harap kami, ini sembah kami, ini iman kami di hadapan-Mu Tuhan. Hidupku dulu bagai bejana, nyata telah hancur, tiada berarti lagi kehidupanku. Gelap gulita tiada menentu, namun tangan-Mu mengangkat aku, membentukku lagi jadi bejana baru. Masa depanku indah terancang dalam tangan-Mu. Selamanya ku ingat kebaikan-Mu
yang telah Kau berikan pada diriku. Sekarang apa ku buat bagimu Tuhan, sampai akhir hayatku dengan segenap hatiku melayani. Selamanya ku ingat, selamanya ku ingat kebaikan-Mu yang telah Kau berikan pada diriku. Sekarang apa ku buat bagimu Tuhan, sampai akhir hayatku dengan segenap hatiku melayani. Mari sama-sama katakan, selamanya ku ingat, selamanya ku ingat kebaikan-Mu yang telah Kau berikan pada diriku. Sekarang apa ku buat bagimu Tuhan, sampai akhir hayatku dengan segenap hatiku kami bawa hidup melayani-Mu. Terima kasih untuk kemurahan dan kebaikan. Kami bersyukur buat penjagaan pemeliharaan-Mu sepanjang hidup kami. Kami bersyukur padamu buat kemurahan-Mu, buat segala kebaikan dan anugerah-Mu bagi kami yang tidak pernah meninggalkan kami. Kau setia menjaga hidup kami, merawat kami, bahkan Kau menyediakan apa yang kami butuhkan. Kami bersyukur ya Bapa. Kau yang ku sembah, Kau pujaan kami sepanjang hidup kami. Memuliakan-Mu, Kau saja yang layak. Ini sembah kami, ini syukur kami di hadapan-Mu. Segenap nafas kami, segenap gerak hidup kami sebagai persembahan bagi-Mu. Mempedulikan kami, yang tidak pernah tinggalkan kami. Kau setia bersama kami. Kau setia memelihara setiap kami, pekerjaan tangan kami, hidup kami dalam genggaman-Mu ya Bapakku. Kau setia bersama. Hanya kepadamu kami serahkan sisa waktu hidup kami. Allah yang tidak pernah tinggalkan kami. Ini kami Tuhan. Ini kami. Tubuh
padamu, terimalah diriku. Aku berserah, aku berserah, hanya Kau perlindunganku, bertolong. Tubuh nyawaku bagimu, tubuh nyawaku, roh dan jiwaku, ku serahkan padamu, terimalah diriku. Aku berserah, aku berserah, aku berserah. Hanya Kau perlindunganku, hanya Kau perlindunganku, bertolong. Mari pandang Tuhan, katakan tubuh nyawaku, tubuh nyawaku, roh dan jiwaku, ku serahkan padamu, terimalah diriku. Aku berserah, aku berserah, hanya Kau perlindunganku, bertolong. Aku berserah padamu, aku berserah, aku berserah, aku berserah, hanya Kau perlindunganku, bertolong. Sekali lagi katakan, aku berserah, aku berserah, aku berserah, hanya Kau perlindunganku, hanya Kau perlindunganku, pertolonganku. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami membuka hati dan pikiran kami untuk mendengarkan kebenaran-Mu di dalam ibadah tengah minggu ini. Kebenaran-Mu ini akan memberikan pengertian, akan memberikan penghiburan bagi setiap kami. Kami sambut kebenaran-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sore hari ini dalam ibadah tengah minggu, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang berjudul Memperhatikan yang tak terlihat. Memperhatikan yang tak terlihat. Manusia secara umum dalam menjalani hidupnya akan fokus pada apa yang tampak
di depan mata. Sejauh mata dapat memandang, itu yang menjadi standar manusia dalam menilai hidupnya, apakah dia bahagia, apakah dia baik-baik saja. Hal itu diukur melalui keadaan ekonominya, melalui kesehatannya, dengan jabatan yang diperoleh, dengan banyaknya harta yang dimiliki. Manusia sering menyimpulkan secara cepat, menilai segala sesuatu dari yang kelihatan. Seolah-olah Bapak Ibu yang kelihatan itu yang menentukan segalanya. Termasuk mengenai hal-hal rohani pun sering dinilai hanya dengan yang kelihatan. Apa yang dirasakan dan apa yang dialami sebagai orang percaya. Namun Rasul Paulus menyampaikan hal yang berbeda untuk dipahami oleh orang-orang percaya di kota Korintus. Sebagaimana tertulis di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 18, demikian kebenaran Tuhan. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Rasul Paulus mengajarkan sebuah paradigma ilahi, cara pandang yang berbeda dalam menilai melalui apa yang sedang dialami orang-orang percaya. Seperti ketika orang percaya mengalami penganiayaan, mengalami penderitaan karena iman percayanya kepada Tuhan. Sebagaimana juga Rasul Paulus mengalami banyak apa yang disebut dengan penderitaan karena Kristus. Paulus sedang mau mengatakan bahwa penderitaan penganiayaan yang dialami orang percaya, yang dialami oleh pelayan-pelayan Tuhan, itu bukanlah sebuah kutuk. Itu bukanlah sebagai kutuk. Itu bukan tanda Tuhan tidak menyertai. Oleh sebab itu Rasul Paulus berkata ketika mereka mengalami apa yang disebut dengan penderitaan maupun penganiayaan, Paulus dengan tegas berkata, kami tidak tawar hati. Di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah segala penderitaan yang dialami Paulus di dalam pelayanannya, dia berkata, kami tidak tawar hati. Paulus memandang bahwa penderitaan yang dialami olehnya di dalam pelayanan berbeda dengan pandangan manusia secara umum di tengah-tengah dunia ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Paulus menyampaikan paradigma ilahi, cara pandang yang berbeda dengan manusia di tengah-tengah dunia ini pada umumnya, pertanyaan yang muncul di dalam benak dan pikiran kita, mengapa Paulus memiliki paradigma yang berbeda? Mengapa Paulus mempunyai kekuatan sampai dia tidak kehilangan, sehingga dia tidak kehilangan harapan dengan semua penderitaan yang dialami oleh Paulus. Paulus sebagai orang percaya menghidupi imannya bukan dengan penglihatan manusia. Ia memilih untuk memperhatikan yang tak terlihat. Ia memilih untuk melihat hal-hal rohani yang kekal, bukan dengan hal-hal dunia atau penglihatan atau penilaian orang-orang dunia yang sementara atau yang terlihat. Kebenaran ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan memberi pengertian kepada kita sebagai jemaat, agar ketika kita menghidupi iman kita, kita dapat memperhatikan yang tak terlihat, sehingga boleh menuntun kita kepada kegenapan rencana Allah di dalam iman kita. Berkat yang dialami jemaat disampaikan oleh Rasul Paulus ketika memperhatikan apa yang tak terlihat, sebagaimana Paulus alami. Paulus berkata, ketika engkau memperhatikan yang tak terlihat, maka membawa imanmu melihat kepada kekekalan. Dikatakan dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 18 tadi di bagian A-nya, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan,
melainkan yang tak kelihatan. Paulus menggunakan kata memperhatikan di sana, yang berarti memusatkan perhatian dengan penuh kesadaran. Mata yang tertuju kepada rencana Allah, sekalipun banyak peristiwa yang dialami seperti penderitaan. Paulus menderita bukan karena perbuatan yang melanggar hukum. Paulus mengalami penolakan bukan karena dia berlaku curang terhadap orang-orang Yahudi. Tetapi ketika dia mulai dalam imannya melihat kepada yang tak terlihat, maka ketika Paulus mengalami apa yang disebut dengan penderitaan, bukan lagi menjadi penghalang bagi Paulus. Ketika Paulus mengalami penderitaan, Paulus sedang tidak mendefinisikan penderitaan itu tanda ia tidak disertai Tuhan. Tanda ia tidak ada di dalam pihaknya Tuhan. Tanda Allah tidak hadir bersama-sama dengan dia. Tapi Paulus memandang ketika dia mengalami penderitaan di dalam pelayanan dan kehidupan yang diselenggarakan oleh Paulus. Paulus memandang itu menjadi satu alat, sebagai alat proses yang digunakan oleh Allah untuk pemurnian menuju kemuliaan yang kekal. Iman Paulus ketika dia melihat yang tak terlihat, membawa dia melihat apa yang dilihat oleh Allah. Membawa dia berada di dalam rencana Allah yang kekal. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, melalui penderitaan, Paulus ingin berkata, justru di dalam penderitaan, justru dalam keadaanmu lemahlah, kekuatan Tuhan terus bekerja untuk membawa engkau kepada kehidupan yang lebih tinggi, untuk membawa engkau kepada kehidupan yang lebih mulia, yaitu kehidupan kekal. Tubuh kita Bapak Ibu boleh menua, tubuh kita boleh melemah, manusia lahiria boleh merosot. Tetapi ketika kita memperhatikan yang tak terlihat, manusia batinia kita yang terus dibaharui oleh Roh Kudus, dari hari ke hari kita boleh memancarkan keagungan dan kemuliaan Allah yang kita percayai. Di dalam Roma pasal 8 ayat 28, Paulus pernah berkata kepada jemaat di kota Roma, dia katakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Allah tidak pernah mencobai, tetapi melalui apa yang kita alami, apakah itu penolakan dari orang-orang yang tak percaya kepada Tuhan, mengalami penderitaan dari orang-orang yang menolak keberadaan Injil Kristus, atau menolak keberadaan kita karena percaya kepada Tuhan, maka Tuhan menjadikan penderitaan itu menjadi alat untuk memproses kita, menjadi alat untuk terus kita menggantungkan diri kita dan mengarahkan pikiran kita kepada kehidupan kekal di dalam Allah yang kita percaya. Jadi dengan memperhatikan melalui perspektif Allah Bapak Ibu, semua peristiwa yang terjadi, semua penderitaan yang terjadi, semua penolakan yang terjadi, bahkan doa-doa yang belum dikabulkan oleh Tuhan, hal itu tidak melemahkan iman kita. Hal itu tidak membuat kita menjadi tawar Bapak Ibu. Sebaliknya hari ini ketika kita memperhatikan yang tak terlihat, dengan segala sesuatu yang kita alami hari ini membawa keberuntungan kepada kita. Dengan keadaan yang kita alami itu membawa kita mempersiapkan diri untuk menerima kekekalan yang telah disediakan Allah kepada kita yang percaya. Jadi Bapak Ibu, iman membawa pandangan kita tidak berhenti pada penderitaan yang kita alami. Artinya ketika kita mengalami penderitaan, kita menjadi pasrah atau putus asa. Tapi ketika kita sebagai orang percaya yang memperhatikan yang tak terlihat, ketika kita mengalami penderitaan, kita memandang ini sebagai alatnya Tuhan untuk memurnikan kita. Kita memandang doa-doa yang tak dikabulkan sebagai alatnya Tuhan untuk kita bersabar, berserah dan bergantung kepada Tuhan.
Sehingga apa yang dirancangkan Tuhan bagi kehidupan kita membawa kita kepada rencana kekalnya. Sehingga kita bisa menemukan makna hidup kita Bapak Ibu yang bernilai kekal ketika kita ada di tengah-tengah dunia yang sementara ini. Jadi sebagai orang percaya, kita tidak menjadi takut lagi untuk menghadapi apa yang disebut dengan penderitaan, apa yang disebut dengan ketidaknyamanan karena iman kita di hadapan Tuhan. Sebaliknya kita memandang, semakin terus kita memperhatikan yang tak terlihat. Dunia yang fana, apa yang bisa dilakukan oleh dunia untuk menghambat iman kita terus berjalan di hadapan Tuhan. Kita memandang itu sebagai alat Tuhan. Untuk terus kita menggantungkan diri kepada Allah sampai kita dibawa kelak kepada kekekalan yang disediakan oleh Tuhan. Rasul Paulus menyampaikan kepada jemaat Korintus agar memperhatikan yang tak terlihat, agar melalui iman kita Bapak Ibu, kita memiliki cara pandang yang berbeda dengan orang-orang dunia ini. Di dalam 2 Korintus pasal 4 tadi ayat 18b dikatakan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Dalam teks ini Bapak Ibu, Paulus menjelaskan perbedaan yang tajam antara dua realitas, yaitu yang kelihatan, yaitu yang bersifat sementara, bersifat fana, berubah-ubah. Dan yang kedua adalah yang tak kelihatan, yaitu yang bersifat kekal tadi, yang bersifat abadi tadi, dan yang berasal dari Allah. Perbedaan yang dijelaskan Paulus ini bukan sedang mengajak orang percaya untuk menolak dunia dan segala fasilitasnya. Bukan untuk mengajak orang-orang percaya untuk tidak bertanggung jawab dan meraih keberhasilan di tengah-tengah dunia ini. Kita harus berhasil di tengah-tengah dunia ini. Tetapi ketika Rasul Paulus berkata agar iman kita, agar ketika kita menghidupi iman kita terus memperhatikan yang tak terlihat ini yang membuat cara pandangmu berbeda dengan orang-orang dunia. Perbedaan yang dijelaskan Paulus ini untuk mendorong dan mengubah cara pandang kita. Di mana yang kelihatan tidak lagi menjadi pusat hidup kita. Menjadi ukuran satu-satunya kehidupan kita. Tetapi ketika kita melihat, memperhatikan yang tak terlihat ini, maka kita terus mengarahkan kehidupan kita kepada cara pandangnya Allah yang kekal. Sebagai orang percaya yang mempercayai Allah yang kekal, Allah menginginkan agar setiap orang percaya tidak lagi mengukur, tidak lagi menilai Allah melalui apa yang kita peroleh. Apakah itu berkat, apakah itu keberhasilan. Ketika kita tidak menderita, kita berkata Allah menyertai, Allah membela. Ketika engkau menang dalam sebuah proyek, kita mulai berkata Allah di pihakku. Tetapi ketika Allah tidak membuat engkau menang atas sebuah proyek, kita mulai berkata Allah meninggalkanku. Allah tidak menginginkan orang-orang percaya menilai dan mengukur penyertaan dan berkat Allah melalui hal-hal yang kelihatan itu. Melalui apa yang kita peroleh. Tapi Allah menginginkan agar setiap orang percaya untuk memperhatikan hal-hal yang tak terlihat. Agar tidak bergantung kepada hal yang sementara. Hal yang lahiria. Yang bisa kita katakan penyertaan Tuhan ketika kita puas dan merasa bahagia dengan apa yang kita dapatkan. Orang-orang percaya dikehendaki oleh Tuhan untuk memandang bahwa penderitaan karena iman, ketika kita hidup benar di hadapan Tuhan dan mengalami apa yang disebut dengan penderitaan, penolakan bahkan doa yang tak dijawab, Allah menginginkan agar kita tidak memandang itu sebuah kutuk. Tetapi itu adalah sekolah pembentukan dan proses hidup kita menuju kemuliaan. Tuhan menginginkan cara pandang kita Bapak Ibu berbeda dengan orang-orang dunia ini. Tuhan menginginkan cara pandang kita adalah cara pandang di mana Tuhan
melihat, dan merencanakan hal-hal yang kekal kepada kehidupan kita. Kita percaya kepada Tuhan bukan untuk meraup atau meraih hal-hal yang kelihatan, Bapak Ibu. Saya percaya Allah memelihara setiap orang-orang percaya. Allah memberkati apa yang kita kerjakan. Tapi jauh di atas itu semua, Allah menghendaki agar cara pandang kita dalam beriman kepada Allah untuk tidak mengukur penyertaan Tuhan, untuk tidak mengukur berkat Tuhan ketika kita merasa puas dengan apa yang kita miliki hari. Tapi Tuhan menghendaki cara pandang kita terhadap hidup melalui iman yang kita hidupi, agar terus kita memperhatikan apa yang tak kelihatan, yaitu rencana Allah yang kekal bagi kehidupan kita dan bagi kehidupan umat manusia di tengah-tengah dunia ini. Allah mau kita, Bapak Ibu, dalam menyelenggarakan hidup ini benar-benar boleh memanifestasikan kasih Allah. Alkitab pernah mengatakan, Paulus pernah mengatakan, baik atau tidak beritakanlah Injil. Hal ini menunjukkan bahwa kita menjadi saksinya Kristus. Bukan tergantung engkau sedang baik-baik saja atau tidak. Bukan tergantung engkau bersuka cita atau tidak. Bukan tergantung engkau sedang diberkati atau dikabulkan doamu oleh Tuhan atau tidak. Baik atau tidaknya, kata Rasul Paulus. Artinya ketika orang-orang percaya ditempatkan oleh Tuhan di tengah-tengah dunia ini sebagai saksi, berarti seluruh keberadaan benar-benar apa? Siap sedia untuk menyatakan kemuliaan Tuhan, untuk menyatakan karya Tuhan, untuk menyatakan kebaikan Tuhan, untuk menyatakan kemurahan Tuhan, untuk terus berjalan dalam kebenaran Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Panggilan Tuhan atas kita melalui kebenaran yang disampaikan oleh Paulus, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Mari kita sebagai jemaat Tuhan untuk terus memperhatikan yang tak terlihat, agar kita boleh meraih atau agar kita boleh berkeadaan seperti Paulus telah menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Telah menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan apa yang telah dipercayakan Tuhan kepada Paulus sebagai pelayan dan rasulnya. Mari Bapak Ibu, kita terus memperhatikan apa yang tak terlihat, agar melalui apa yang kita lakukan, apa yang kita hidupi melalui iman kita, kita boleh dibentuk oleh Tuhan. Kita boleh terus dipersiapkan Tuhan di dalam rencana kekal. Boleh kita terus diperbaharui oleh Tuhan untuk memancarkan kemuliaan Tuhan, untuk memancarkan kekekalan Tuhan sampai Dia datang kedua kali untuk menjemput kita yang terus hidup di dalam iman, yang memperhatikan hal-hal yang tak terlihat. Mari Bapak Ibu, Allah memanggilmu untuk menghidupi imanmu, untuk mengarahkannya, untuk memperhatikan apa yang tak terlihat. Demikianlah kebenaran Tuhan sore hari ini bagi setiap kita umat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mau hari ini untuk berjalan, untuk hidup sesuai dengan apa yang Kau kehendaki dan rancangkan bagi kehidupan kami. Kami mau terus memperhatikan hal yang tak terlihat, agar terus kami dibaharui di dalam kemuliaan demi kemuliaan, untuk mempersiapkan kami di dalam kekekalan di tengah-tengah dunia ini. Sejak kami di bumi ini, kami terus memancarkan kemuliaan Bapa di sorga. Sehingga setiap orang yang berjumpa dengan kami akan membawa mereka, memperkenalkan mereka kepada rancangan yang kekal yang Kau telah berikan kepada seluruh umat manusia melalui Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Berkati setiap jemaat-Mu yang mendengarkan kebenaran-Mu ini Tuhan. Dan biarlah damai sejahtera dari Allah Bapa di sorga, biarlah kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus melimpah atas setiap jemaat, dan penyertaan Roh Kudus akan terus menyertai dan memimpin kami setiap umat-umat-Mu untuk terus memperhatikan yang tak terlihat sampai Tuhan datang kedua kali. Haleluya. Amin.